Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Bu. Oke, sehat semuanya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Oke, sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan apa? Perubahan wujud benda. Pintar. Tahu ada berapa wujud benda? Tidak. Wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Benda padat itu kayak laptop, ini benda padat. Buku itu benda padat, ini benda padat. Baju benda Iya. padat. Iya, pintar. Apalagi Eka? HP. Iya, pintar. Terus apalagi contoh benda padat? Pohon. Pintar. Meja, kursi. Iya, pintar. Loteng. Kemudian, iya sayang, pintar. Kemudian ada benda cair. Benda cair itu seperti air. Kemudian ada benda gas. Benda gas itu kayak udara. Ini gas ini. Oke, nanti Ibu jelaskan lagi ya. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang sudah kita cari tahu tadi. Ya. Jadi berdasarkan wujud-wujud benda itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Ada berapa tadi? 3. Apa aja? Padat, cair, gas. Pintar. Jadi setiap benda itu memiliki sifat-sifatnya tertentu yang mana yang membedakan mereka dengan benda pada lainnya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita dapat menemukan contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Misalnya batu. Batu itu merupakan contoh benda apa? Padat. Pintar. Kalau air? Cair. Kalau udara? Gas. Pintar. Jadi kita harus memahami sifat-sifat benda padat, benda cair, dan benda gas, dan dapat membantu kita untuk lebih memahami dunia di sekitar kita. Jadi berikut ada beberapa perubahan-perubahan wujud benda. Dapat terlihat? Dapat terlihat anak-anak ibu? Ya, dapat Bu. Oke, jadi ini ada benda padat, es krim. Es krim itu merupakan benda padat. Ketika dia mencair, dia akan menjadi benda cair. Ketika dibekukan kembali, dia akan menjadi benda Padat. sama seperti contohnya pada es batu ya anak-anak ibu ya. Begitu juga dengan benda padat. Benda padat dapat menjadi cair, benda cair dapat menjadi padat. Selain dapat menjadi cair, benda padat juga dapat menjadi benda gas. Kenapa tuh Bu? Karena ada proses menyublim namanya. Yang mana proses itu perubahan zat padat menjadi gas. Nanti akan Ibu jelaskan lagi contohnya. Oke. Selanjutnya itu benda cair menjadi benda gas. Jadi proses ini dilakukan ketika kita masak air. Tahu kan, masak air itu bakal dia gelebek. Kemudian ada uap yang keluar yang akan menjadi benda gas. Benda gas ini juga dapat berubah menjadi benda cair. Itu namanya mengembun. Yang mana pas kita buka tutup ada air. Dari hasil asapnya itu ada air yang menjadi benda cair. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu pada benda padat terlebih dahulu. Di sini benda padat memiliki sifat yaitu benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap dan tidak terpengaruh pada wadahnya. Jadi kalau benda padat itu buku mau diletakkan di atas meja tetap seperti buku, kacamata diletakin di atas kursi bakal tetap menjadi bentuk kacamata. Lain dengan benda cair. Benda cair ini merupakan benda yang memiliki bentuk seperti wadahnya. Contohnya air dimasukin ke dalam gelas. Airnya bakal menjadi bentuk apa? Gelas. Pintar. Air dimasukin ke
dalam botol akan menjadi bentuk apa? Botol. Pintar. Kalau air yang ada kita jatuhin ke lantai, airnya bakal menjadi bentuk apa? Lantai. Bukan bentuk lantai, anak ibu yang cantik ya. Air itu bakal menyebar karena lantai itu tidak ada bentuk. Persegi. Salah. Bentuknya datar. Selanjutnya pada benda gas. Benda gas ini merupakan benda yang sukar terlihat. Sukar terlihat itu kayak benda yang tidak terlihat. Bisa dilihat dari kalau misalnya masak air kan kelihatan asapnya. Itu bisa dilihat, tapi kalau kayak udara seperti ini tidak bisa dilihat. Jadi sukar, jarang. Bisa dilihat dan bisa tidak dilihat. Terus benda ini juga memiliki bentuk seperti wadahnya dan bersifat menekan. Paham kan anak-anak ibu? Apa aja tadi sifat pada benda padat? Padat. Ya, sifatnya apa? Tidak berubah. Iya, pintar, tidak berubah. Kalau cair? Mengikuti bentuk Wadahnya, pintar. Kalau gas? Sifatnya menekan. Iya, sukar dilihat. Pintar anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu sudah mulai paham ya. Jadi di sini ibu akan menjelaskan tentang volume yang ada pada benda-benda tersebut. Volume yang ada pada benda padat itu memiliki volume yang tetap karena benda itu memiliki volume yang tidak dapat berubah. Faktornya karena ada perubahan suhu yang dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Kemudian apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham. Oke, setelah kita setelah mendengar penjelasan dari ibu, kita ada menonton sedikit perubahan wujud benda, perubahan sifatnya gitu ya. Yang tadi ibu bilang ada gas menjadi padat dan cair menjadi padat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Lama. Di video kali ini kita akan belajar. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dapat mengikut asa sebelum kita masuk ke yaitu yang pertama teman-teman, kemudian dasarkan. Tahukah teman-teman, benda-benda di sekitar kita ada banyak sekali macamnya. Ada yang asalnya dari makhluk hidup dan juga ada yang buatan manusia atau benda tak hidup. Serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, serta benda gas. Nah, teman-teman, pada dasarnya, setiap zat tersebut tersusun dari partikel-partikel yang saling berkaitan. Partikel-partikel ini ukurannya sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Perlu teman-teman ketahui juga, semua benda yang ada di sekitar kita ini mempunyai kesamaan atau ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Nah, teman-teman ada yang tahu apa sih massa dan volume itu? Iya betul, massa yaitu banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain sebagainya. Sedangkan volume yaitu ukuran ruang atau kapasitas air di dalam sifat dari benda dan massanya tetap. Nah teman-teman, hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam tempat misalnya gelas. Nah teman-teman, berat dan massa pensil akan tetap sama, tidak selanjutnya tempatnya berubah. Nah hal ini dapat kita buktikan ketika kita memasukkan pensil dan benda padat
Sifat benda padat yang keempat yaitu dapat berubah bentuk dengan cara tertentu lain. Bentuknya misalnya seperti kursi dan seterusnya, yaitu ada benda padat yang keras-keras, benda padat yang keras ringan, dan benda padat yang lunak. Jadi ada 3 kelompok ya teman-teman. Nah, benda padat yang keras-keras contohnya besi, batu bata, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, benda padat yang keras ringan contohnya Oke, sudah menonton videonya tadi. Apakah sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Sudah. Jadi di sini Ibu akan memberikan lembar kerja ya, akan memberikan soal. Tolong dikerjakan. Siapa cepat dia pulang duluan dan harus benar. Oke, pada soal pertama kita siapa? Apa? Soal favorit ini. Iya mana tadi? Ini ku itu nampak itu. Oke, jadi di sini Ibu, kerjakan dulu lah selama 5 menit Ibu tunggu. Cukup tidak 5 menit? Cukup, Bu. Oke, nanti Ibu tanya satu-satu ya. Saya silahkan. Tengok aja lah, alalah, subhanallah. Sampai selesai aja ya. Kayak gitu lah kalian. Jain anak-anak. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Udah. Oke. Belum udah. Udah, Bu. Oke, Ibu tanya satu-satu ya. Iya, Bu. Siapa tahu angkat tangan ya. Iya, Bu. Soal pertama. Benda yang memiliki bentuk tetap dan tidak mengikuti wadahnya disebut benda. Najma dulu. Padat. Pintar. Soal kedua. Air yang dipanaskan dalam panci akan berubah menjadi Gas. namanya apa? Menguap. Iya, pintar. Uap air. Yang ketiga. Iya, soal yang ketiga. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut perubahan Menyublim. Menguap. mengembun. Pintar. Menguap, ya menguap. Menguap. Berikut. Berikut ini yang termasuk contoh dari benda cair. A. Batu. B. Minyak. C. Besi. D. Kayu. Minyak. Pintar. Soal selanjutnya. Es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mengalami perubahan wujud menjadi benda. Cair. Mencair. Ya, pintar. Yang selanjutnya, perubahan dari gas menjadi cair disebut iya, mengembun saya. Mengembun ya. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang terjadi saat lilin dibakar adalah Mencair. pintar. Soal yang ke-8. Contoh perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari adalah Dari cair ke padat. contohnya dari padat ke apa? cair. Bukan contohnya Es kalau batu. pintar. Yang ke-9. Perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh suhu panas adalah Mencair. dari suhu perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh suhu panas adalah Mencair. mencair dan Menguap. pintar. Selanjutnya, jika pakaian yang basah dijemur di bawah sinar matahari, maka air dalam pakaian akan Menguap. Menyublim. kok menyublim? Menguap. Menguap. Airnya bakal menguap dia, jadi kering kainnya teman-teman ya. Ya anak-anak ya. Iya. Oke.
Ada beberapa benda di sini. Ada, ibu akan bilang bendanya, terus dia kepadat, cair atau gas ya. Kopi kemana? Cair. Batu, Padat. udara, Gas. asap knalpot, Gas. pensil, Padat. minyak goreng, Cair. LPG, Gas. LPG-nya bukan gas di dalam Padat. LPG. Pintar. Oksigen. Padat. Gas. Eka, oksigen apa? Gas. Gas. Iya gas. Kok padat sih, Dek? Benda oksigen. Laptop, Padat. kecap, Cair. pintar. Sirup, Cair. karbon dioksida, Gas. sepatu, Padat. payung. Padat. Oke, yang terakhir bensin. Cair. Pintar. Oke. Ini ada tugas di rumah. Silahkan dikerjakan dua-dua. Ya. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, apa itu kok menggosip? Enggak, Bu, ini Bu. Gas. Ibu mau nanya sebelum kita, tapi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang zat padat, cair, dan gas. Yaitu disebut, Perubahan wujud benda. Perubahan. iya, ada perubahan wujud benda dan sifat-sifat Benda. pintar. Ada berapa sifat-sifat benda? Ada 3. Apa? Padat, cair, gas. Pintar. Ada berapa perubahan wujud benda? 3. Ada 6. Enam. Ada Mencair, membeku, menyublim, menguap, mengembun. iya, mengembun. Pintar. Apakah anak-anak ibu senang pembelajaran hari ini? Senang. Oke, minggu depan kita akan bereksperimen. Oke, terima kasih untuk hari ini anak-anak ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.